Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Hari ini yang tidak berangkat siapa? Anak-anak? Ya. Ini berangkat semua ya? Ya. Untuk kemarin ada yang tidak berangkat. Itu bangun. Teman-teman, kenapa kemarin tidak berangkat tuh? Sakit apa sih ini? Sakit banget. Riak. Oke, jadi untuk hari ini ya, sebelum saya masuk ke materi lingkungan kelas kalian, apakah kelasnya sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Hari ini yang tugasnya piket sudah piket? Sudah. Siapa yang piket hari ini? Laksanakan terus ya. Untuk kedepannya juga seperti itu ya. Bagi yang mendapatkan tugas piket, laksanakan dengan baik. Oke, baik. Hari ini ya, kita akan mempelajari materi tentang kata denotasi dan konotasi dalam sebuah cerita fiksi. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada apa saja ya? Satu, dua, tiga. Berikutnya. Terus sekarang kita akan mempelajari yang namanya kata konotasi dan denotasi. Sebelumnya sudah pernah mendengar dua istilah kata itu belum? Sudah. Waktu SD. Waktu SD kan biasanya dia ada kan? Nah, sudah mendengarnya, tapi mungkin kita belum paham apa itu denotasi, apa itu konotasi. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih itu konotasi dan denotasi. Oke. Nah, enggak kalian mungkin lagi ngobrol sama teman-temanmu ya. Terus ada yang nyelotok tapi pakai istilah, kamu jadi tangan kanannya Bu Mira ya? Pernah nggak ada yang seperti itu? Dengar seperti itu pernah nggak? Pernah. Terus mungkin ada lagi yang sering karena kalian masih Gen Z ya? Gen Z ya? Gen Z ya. Ada istilah lagi. Mungkin karena itu orangnya saking introvertnya ya, disenggol bacot ya. Ada istilah lagi yaitu sikapnya dingin banget sih, ya enggak? Iya. Dingin itu untuk sebuah istilah apa bukan? Iya. Nah, nanti tapi masuk istilah denotasi apa konotasi kita cari tahu, begitu? Berikutnya. Adapun tujuan dan manfaat ketika kalian mempelajari materi itu, yang pertama ya, kamu nanti bisa membandingkan mana sih konotasi, mana denotasi. Jadi kalau ada yang ngomong, ngajak bicara tapi pakai istilah kan mudah. Nah, itu pakai istilah konotasi, itu pakai denotasi. Adapun manfaatnya, kamu jadi paham makna, kosakatamu tambah banyak, dan satu lagi adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Iya. Nah, untuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap terkait dengan bagaimana kamu nanti ikut pelajaran saya. Apakah glosor ya, ada glosor biasanya pokoknya. Tapi kalau 8G nggak ada ya? Tidak. Berikutnya ada penilaian kinerja dan nanti ada asesmen formatif. Nah, itu ada yang masih tanyakan? Tidak ada. Bisa dibaca? Bisa. Minta tolong dong bacakan Wanda. Di sebuah sekolah kecil ada dua sahabat bernama Rani dan Juli. Mereka selalu bersama, seperti dua sisi mata uang. Rani adalah anak yang ceria, sementara Juli lebih pendiam tetapi sangat perhatian. Suatu hari, Rani mendapat nilai jelek dalam ulangan matematika
langit seakan tutup. Dengan wajah muram, ia duduk di bangku taman sekolah. Siti datang dan menumpuk bahunya. Jangan bersedih, Rani. Aku tahu kamu pasti sudah berusaha. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu belajar, kata Siti dengan senyum hangat. Rani menghela nafas. Aku takut ibu marah. Aku merasa seperti anak bulan yang tak tahu arah. Siti menggenggam tangan Rani. Kamu bukan anak bulan. Kamu hanya perlu lebih percaya diri. Ayo kita mendengar kata-kata Siti. Hati Rani terasa hangat. Dia sadar bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada, baik di saat senang maupun susah. Dari cerita sahabat sejati, apakah di situ ada suatu petikan kalimat yang menurutmu itu kok bahasanya agak beda ya, agak kiaskannya itu ada nggak? Ada. Dari paragraf pertama, yang mana? Seperti dua sisi mata uang, ya. Oke. Kenapa pernyataan seperti dua sisi mata uang itu terasa berbeda dengan kalimat ini? Di sebuah sekolah kecil ada dua sahabat bernama Rani. Bahasanya beda apa tidak? Kalau yang di sebuah sekolah kecil itu bahasanya menurutmu biasa saja atau ada bahasa yang bagaimana? Biasa saja. Tapi kalau membaca yang seperti dua sisi mata uang itu mau kasih? Iya. Di salah satu dari itu ada yang namanya kata konotasi. Yang kedua, suatu hari Rani mendapat nilai itu ada nggak yang mungkin bahasanya asing, ada atau tidak? Ada. Yang mana? Langitnya runtuh ya. Kira-kira itu bisa apa tidak langit kok runtuh? Tidak. Itu hanya sebuah ungkapan. Ada lagi apa tidak selain itu? Ada lagi nggak? Oke, yang bagian ini ya. Aku merasa seperti anak bilang yang tak tahu. Itu juga berbeda dengan kalimat Rani menghela nafas. Aku takut ibu marah. Itu kan bahasanya terlalu biasa. Sedangkan yang satunya tadi bahasanya berbeda. Terakhir di sini ada atau tidak? Mendengar kata-kata Siti, ada tidak? Yang mana Ida? Oke, mendengar kata-kata Siti ini masih biasa. Hati Rani terasa hangat. Oh, hatinya bisa hangat depan kompor mungkin apa ya? Bukan seperti itu konsepnya, ya. Ya, itu ada beberapa contoh kalimat yang mari kita cari tahu apa sih konotasi sama denotasi. Nanti tinggal dikaitkan. Nonton video dulu ya. Mana pusongnya? Peace be upon you all as mercy and reverence. Look, teachers and rules. Peace be upon you all. Perhatikan ya. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya dari suatu kata.
Ciri-ciri dari kata bermakna denotasi antara lain, yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Dan yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Konotasi merupakan makna tidak sebenarnya dari suatu kata atau makna kiasan. Ciri-ciri kata bermakna konotasi antara lain, yang pertama, makna kata tidak sebenarnya. Yang kedua, makna kata tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Dan yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Berikut ini adalah contoh perbandingan makna denotasi dan konotasi pada kata bunga. Bunga mawar di taman sedang mekar. Kata bunga pada kalimat merupakan makna denotasi yang berarti bagian dari tumbuhan yang indah dan berbau harum. Sinta menjadi bunga di desanya sewaktu muda dulu. Kata bunga pada kalimat memiliki makna konotasi yang berarti gadis cantik. Nah, setelah mendengarkan penjelasannya, sekarang saatnya untuk mengerjakan soal. Nah, tadi kan sudah melihat video, ada perbedaan antara kata konotasi dan kata denotasi. Denotasi itu kata yang seperti apa? Denotasi itu adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Saya memiliki pulpen berwarna biru. Denotasi. Benar kan? Sesuai dengan kenyataan apa adanya, ya. Sedangkan konotasi itu berarti lawannya. Kalau denotasi makna sebenarnya, kalau konotasi berarti bukan makna sebenarnya. Gitu, ya. Tadi di sini contohnya ada dua, sama-sama kata bunga. Bunga mawar mekar di taman. Itu denotasi apa konotasi? Denotasi. Karena bunga di situ, kata bunga di situ itu adalah menunjukkan bagian dari tumbuhan. Tapi ada satu lagi kalimat tadi, yaitu Sinta menjadi bunga menjadi bunga di desanya. Kata bunga di kalimat Sinta itu merujuk kepada lagi yang tadi saya sampaikan. Kamu menjadi tangan kanannya Bu Mira. Tangan kanannya, apakah tangan kananmu, tangan kanannya Bu Mira diganti sama kamu? Tidak. Tangan kanan di situ berarti artinya adalah orang percaya. Tangan kanan saya sakit. Oke, ya. Andre menjadi kutu buku. Deno apa kono? Kono. Bukunya Andre banyak kutunya. Deno. Sama kutu tapi beda makna. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum lanjut ke mencari jodoh, ya. Iqbal belum punya jodoh, tinggal nanti ditentukan jodohnya siapa, ya. Tapi sebelumnya ada pendinginan apa pemanasan? Ada sedikit. Nanti dijawab ya. Ketika saya bilang slogannya, nanti dijawab ya. Jawabnya yang benar, sebaik-baik. Indomie, selehamu, sari roti. Roti sari roti, susu saya, susu saya, susu merah. Ada yang nggak tahu, berarti nggak nonton lagi ya? Berapa lapis? Berapa lapis? Kenapa itu? Cintai ususmu, minum rambut tiap hari. Bodohmu, satu, dua,
Perhatikan. Oh enggak. Oke, kita lupakan itu. Besok kita main lagi kan. Oke. Nah, sekarang saya punya 12 potongan, tapi dia belum punya pasangan ya. Nanti silakan kalian ada 12 anak, siapa saja boleh maju untuk mengambil satu kertas ini, nanti dibaca, terus kalau sudah nanti baru ke saya untuk mencocokkan apa benar sih ini konotasi atau denotasi. Nanti kalau sudah dari saya dan jawabannya benar, tinggal dibaca di depan dan sampaikan ke teman-teman. Misalnya bunga mawar itu berwarna merah, denotasi. Nanti kalau sudah baru kita gitu. Siapa yang mau maju? Silakan. Bebas. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Ini lemnya, tapi lemnya nggak pakai itu. Oke. Denotasi mana? Ya, oke. Bacakan dulu ke teman-teman. Panas, cuaca hari ini cukup panas. Itu adalah contoh dari denotasi. Gitu? Ya, pasang dulu. Ini lemnya dulu. Oke, siapa lagi berikutnya? Panda, apa Pak? Oke, betul. Bacakan Panda. Tangan kanan Doni menjadi tangan kanannya Pak Catur. Kata konotasi Yaitu dikata tangan kanannya. oke, betul. Siap. Sama berikutnya siapa? Asik Pak. Oke, denotasi. Sampaikan ke teman-temannya. Air kaulan terasa sangat dingin. Kata denotasi. Dingin apa yang denotasinya? Dingin. Oke, lanjut. Tangan kanan Catur terluka setelah jatuh dari sepeda. Kata denotasi. Yang dikata apa ya? Tangan. Jalan. Denotasinya. Oke. Ya. Bola itu jatuh ke selokan setelah ditendang oleh Risma. Kata denotasi. Ada kata jatuh. Ada kata satu. Kono apa deno? Oke. Berikutnya bangun. Rena dikenal sebagai bunga desa karena kecantikannya. Konotasi pada adalah bunga desa. Deno apa kono? Kono Kono. Tasik. Betul. Apa itu? berarti apa? Demonstrasi. Jadi penyebabnya bunga mawar merupakan kata Dari kata bunga termasuk diri jatuh cinta pada seorang bangsa pada pertama contoh konotasi kayak konotasi. Dari kata apa? Dari kata jatuh cinta berarti kono apa deno? Hah? Kono nasi ya iya Kebakaran kita silakan menjadi isu panas di media sosial merupakan contoh kalimat konotasi. ya. Konotasinya yang mana Zel? Dari kata panas. Dari kata tuh Leo katanya panas dulu. Dia terkenal dengan tangan kalau ada temannya yang panas. Jelas coba dibacakan ya jelas gitu. Tarik dulu. Dia terkenal dengan tangan kalau ada temannya yang kita kata konotasi sedang dari kata Yang artinya oh Kasus terasa sangat ringan saat dibawa. Denotasi pada kata ringan. kasih. Izin terakhir sikap lagi dingin terhadap teman-temannya konotasi pada sikap dingin.
sikap saat ini terhadap teman-teman yang merupakan kata kalimat konotasi dari kata dari konotasi. Oke, terima kasih yang sudah berkenan untuk maju dan menempel ya. Ya, tadi ada beberapa kalimat, ya? 12 kalimat. Ya, itu ada 2 jenis, satu konotasi, satu denotasi. Sudah mulai paham apa itu kono sama deno? Sudah. Berikutnya. Tadi sudah. Nah, berikutnya adalah silakan kalian berkelompok. Satu kelompok ada 4 anak atau 5 anak ya. Bebas. Kelompoknya mau laki-laki semua boleh, perempuan semua juga boleh, atau laki-laki sama perempuan gabung juga boleh. Atau bagaimana? Ya. Biasanya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. dari sini ke sini ya. Saya berikan topik dulu ya. Oke, perhatikan topik yang sudah ada di nama kalian masing-masing ya. Itu jangan lupa ditulis nama kelompok, nomor absen kelasnya ya. Kenapa? Kelompok berapa ya? Ini kelompok 1, 2, 3 Nurfazila, 4 Deren, 5 Ika, 6 Meli, 7 Faltaya, terakhir Hajar. Ya, begitu. Ya, tugasnya adalah saya minta kalian untuk saya di situ. Ya, saya minta kalian untuk ngambilnya di situ ya. Cari kata konotasi atau denotasi, terus kemudian menentukan makna. Mengerjakannya cukup 10 menit. Terakhir dibandingkan.
Ini dicari dulu maknanya apa? Payung aja maknanya apa? Baik ya. Terus
Posisi kepala posisi kepala menghadap. Menulis tadi harapan itu harapan langit harapan kita mengharap di atas langit ada harapan langit harapannya di atas menggusur di atas di atas langit itu ada harapan kita pada harapan kita harapan kita apa di sini kalimatnya apa? Cerita. Dari sini terus yang sudah mulai usang angin dari kipas angin berputar pelan membuat suasana kelas terasa biasa saja. Namun bagi Ada kelas itu bukan sekedar ruang belajar. Kelas itu bukan sekedar ruang belajar. Di sanalah ia menyimpan langit harapan. Di sana ini merujuk ke siapa? Itulah kelas. Dia menyimpan langit harapan. Nanti menyimpan tes di kelas kan kita itu belajar menyimpan harapan dalam itu sebagai aku kepengen jadi pilot, aku pengen cita gitu. Iya, putar dan mengeluarkan angin. Tinggal sedikit lagi waktunya habis. Yang berputar coba lihat kalimatnya. Iya, dideketin dulu juga. Iya, selesai. Oke. Terus juga
Kalau bisa Waktunya sudah. Selesai kasih. Tapi kan kelompoknya Ika maju dulu ya nanti ya. Oke, setelah kelompoknya Ika nanti kelompoknya Mutmut. Oh, sudah. Oke. Yuk, kelompoknya Ika maju menyampaikan, terus
menyimak apakah jawabannya sama atau tidak. Gitu ya. Mau ikapan Zakira atau kapan enggak? Oh ya, boleh. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Siti Fatimah Zahra, Saya Ivana Bisasari. Saya ini, dan saya Zainana Asoka. Kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Langsung sesi kan? Langsung. Ya, langsung. kata bangku kayu. Denotasi makna dalam kalimatnya yaitu kursi kayu. Ya, kapan? Ya. Sama. Sama. Berikutnya. Papan tulis putih. Denotasi makna dalam kalimatnya yaitu papan tulis berwarna putih. Sama perbedaan. Terima kasih ya. Kipas angin. Denotasi makna dalam kalimatnya yaitu kipas angin. Oh, kipas angin maknanya adalah kipas angin. Betul apa salah? Salah. Berarti Bendera Indonesia bertugas mengeluarkan angin. oke, berarti itu ya. Tepat ya. Lanjut. Kata langit harapan, konotasi, makna dalam kalimat, tempat menggapai mimpi-mimpinya. Atau cita-cita atau harapan. Sama. Berikutnya. Kata menundukkan kepala, denotasi, makna kalimatnya menundukkan kepala. Betul atau salah? Punya kalian? Menurut saya beda. Apa? Posisi kepala menghadap ke bawah. Oke. Yang lainnya, yang lainnya. Kepala yang ditundukkan. Sama-sama dedokasi. Ya. Belakang coba. Jazila. Jazila apa? Kono apa deno? Konotasi. Itu adalah konotasi yang artinya adalah kemudian. Bukan kepala yang ditundukkan. Berikutnya. Kata tidak kecil, konotasi, makna dalam kalimatnya, semangat dalam menggapai mimpi-mimpinya. Konotasi katanya. Sama apa tidak punya kalian? Sama punya kalian? Oke. Lomba bulu cepet, denotasi, yang artinya dalam lomba. Denotasi. Ya. Papan pengumuman kelas, denotasi, yang artinya papan pengumuman kelas. Artinya apa? Papan pengumuman kelas. Papan pengumuman yang ada di dalam kelas. Ya, diberi masukan itu ya. Papan pengumuman kelas berarti papan pengumuman yang ada di dalam kelas. Tadi sudah dapat masukan dari kelompok yang ini. Yuk, berikutnya lanjut. Bintang di kelas, bintang di lain kelas, konotasi yang artinya juara kelas. Bagaimana? Cita-cita yang ingin diraih. Intinya sama ya. Cita-cita harapan yang akan Oke, berikutnya. Seluruh siswa kelas 8B. Denotasi maknanya seluruh siswa kelas 8B. Maknanya apa ya yang bisa lebih tepat lagi? Mungkin beri masukan ke kelompoknya Ika. Apa? Iya, senang. Hah? Kok senang sih? Ya itu siswa. Semua siswa yang ada di kelas 8B. Semua siswa yang ada di dalam kelas 8 itu ya diartikan. Terakhir. Hatinya terbang tinggi. Konotasi maknanya merasa senang sekali. Sama. Oke ya. Ada yang mau memberi masukan lagi kepada kelompoknya Ika?
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Mika dan kawan-kawan Anda ya. Itu ternyata ya konotasi dan denotasi dalam sebuah ceritanya apa tadi Upi judulnya Bi? Bintang di langit cerah. Sampai di sini sudah paham apa itu konotasi sama denotasi? Sudah. Berikutnya adalah ya karena waktunya sudah mau habis ya, kita lanjut ke formatif. Siapkan spakol tulisan. Sudah siap? Sudah. Kalian siap apa ini? Delapan. Sudah tua jadi. Masih ada banyak. Sudah siap? Oh, yang B. Yang B mengalami beban hidup yang sangat berat. Soalnya saya nggak bisa menampilkan itu sih apa sekali yang sudah. Siapa yang belum? Saya Jazila?
Sudah. Oke. Berikutnya nomor 2. Sudah? Bangun. Ya, bangun. Jangan tidur. Bangun. Reta, Siti. Sampai satu lagi. Enak ya? 3. Tidak fokus. Cece. Cek di udah. Jas. Ini. Yuk kita hitung saja ya. Jas, bangun. Mataya Idri Lutfian Muska Muhammad Suriana Tena Isyantolan Nur Raizal Reha. Nanti bacanya yang teliti bacanya. Bacanya yang teliti, jangan bisa kusut. Tahu ngomong. Ya, kelemahan kalian adalah tidak teliti. Tuh. Ya, Ya, baik. Rehan sudah ya. Langit menangis di ujung senja. Udah ya. Awan itu kenapa kono? Sudah? Saya sudah ganti. Oh ganti, kalian boleh ganti. Bukan di ya. Sudah. Sudah ya? Nomor 5.
terakhir. Ia adalah tulang punggung keluarga. Diubah menjadi denotatif. Berarti kalau diubah jadi denotatif, berarti kalimat ia adalah tulang punggung keluarga itu adalah kalimat konotatif. Yang teliti. Lalu kata ya Cece. Cek kena. Diubah jadi denotasi nanya. Ya, udah. Sudah saya. Aku kan yakin. Yakin ya. Iya. Yang tahu dia sebenarnya. Itu masih ada yang merah ya. Itu kurang teliti ya. Besok kalau ada soal lebih teliti lagi ya. Ya. Terima kasih sudah berusaha. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan denotasi dan konotasi? Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Baik, hari ini kita telah mempelajari yang namanya apa ya? Denotasi yang seperti apa? Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dengan cara yang lebih indah dan lebih begitu. Oke, baik. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah tentang menulis cerita fiksi. Gitu, ya. Oke, karena waktunya sudah habis, maka saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.